Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, hari ini dari masjid ke masjid akan membahas kisah karomah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, mari dukung channel YouTube BNTV ID dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, gratis kok. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan update video kami selanjutnya. Di kalangan para peziarah di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, nama Pamijahan pasti sudah tidak asing lagi. Ya, Pamijahan yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan Jawa Barat ini kerap dikunjungi rombongan para peziarah dari berbagai daerah, khususnya di bulan Rajab. Ada apa sebenarnya di Pamijahan sehingga orang jauh-jauh sengaja datang ke sana? Berikut sekilas kisahnya. Pamijahan merupakan objek wisata religius yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Luas areal yang menjadi objek wisata kurang lebih sekitar 25 hektar. Pada umumnya, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini mempunyai minat khusus, yaitu berziarah. Sehingga, objek wisata ini sangat kental dengan acara-acara ritual keagamaan, yakni Islami. Jarak tempuh dari pusat kota Tasikmalaya sekitar 65 km ke arah selatan atau sekitar 2 jam dengan kondisi jalan yang normal. Di Pamijahan terdapat makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi, yakni salah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Di samping itu terdapat pula makam Sembah Khotib Muwahhid, Sembah Kudrot, Sembah Dalem Yudanegara, dan Sembah Dalem Sacaparana. Pada bulan Rajab sering dimanfaatkan oleh para peziarah untuk berkunjung ke Pamijahan. Peziarah mengunjungi makam Syekh Abdul Muhyi untuk sholat dan berdoa, kemudian melanjutkan perjalanan ke Gua Safar Wadi yang tak jauh dari lokasi makam. Di gua itu terdapat petilasan Syekh Haji Abdul Muhyi, seperti pertapaan, masjid, batu peci haji, dan tempat yang dulunya dipercaya sebagai pesantren. Terdapat pula stalaktit atau hasil sedimentasi yang menggantung di langit-langit goa, dan stalagmit atau sedimentasi yang terbentuk di dasar goa, yang menambah pesona goa tersebut. Nama Safar Wadi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu safar atau jalan, dan wadi yaitu lembah atau jurang. Jadi Safar Wadi adalah jalan yang berada di atas jurang, sesuai dengan letaknya di antara dua bukit di pinggir kali. Gua Safar Wadi menjadi salah satu tujuan utama peziarah yang berkunjung ke Pamijahan. Panjang lorong goa sekitar 284 meter dan lebar 24,5 meter. Peziarah bisa menyusuri goa dalam waktu 2 jam. Salah satu bagian goa yang paling sering dikunjungi adalah hamparan cadas berukuran sekitar 12 meter x 8 meter yang disebut sebagai lapangan Baitullah. Tempat itu dulu sering dipakai sholat Abdul Muhyi bersama para santrinya. Di sana juga ada sumber air Cikahuripan yang keluar dari sela-sela dinding batu cadas. Mata air ini terus mengalir sepanjang tahun. Warga sekitar menyebutnya air Zam-Zam Pamijahan. Air itu dipercaya sangat berkhasiat. Tak heran jika para peziarah yang berkunjung ke Pamijahan tak lupa membawa botol air kemasan atau jerigen untuk menampung air Zam-Zam itu.
Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh sentral di sejarah Pamijahan. Ulama ini lahir di Mataram tahun 1650 dan menghabiskan masa mudanya di Gresik dan Ampel, Jawa Timur. Syekh Abdul Muhyi pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun. Ia kemudian memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, Syekh Abdul Muhyi kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Awalnya, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Dharma, Kuningan, dan menetap di sana selama 7 tahun. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, ia bermukim di dalam goa atau sekarang dikenal dengan Goa Safarwadi untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya. Bersama para santrinya, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Kampung Bojong, yaitu sekitar 6 km dari goa. Sekarang tempat itu lebih dikenal sebagai Kampung Bengkok, sekitar 2 km dari Bojong. Ia mendirikan perkampungan baru yang disebut Kampung Safarwadi. Kampung itu kemudian berganti nama menjadi Pamijahan, yang artinya tempat ikan bertelur atau memijah. Di Lebak Siu, Syekh Abdul Muhyi menetap dan menyiarkan Islam, sambil terus berupaya mencari keberadaan goa yang dimaksud Syekh Abdul Rauf. Akhirnya, Syekh Abdul Muhyi menemukan goa yang dimaksud gurunya pada usia 40 tahun. Goa itulah yang dinamakan Goa Pamijahan. Setelah menemukan goa tersebut, Syekh Abdul Muhyi dan keluarganya pindah dan mulai menyebarkan ajaran tarekat Syiatariyah. Murid-murid Syekh Abdul Muhyi diantaranya yakni Sembah Khotib Muwahhid, Eyang Abdul Qohar, Sembah Dalem Sacaparna yang juga mertuanya, dan Sembah Dalem Yuda Negara. Di kampung Pamijahan itu, ia mendirikan rumah tinggal dan masjid, sekarang menjadi komplek Masjid Agung. Pamijahan sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Tahun 1730, Syekh Haji Abdul Muhyi meninggal dunia karena sakit. Ia dimakamkan di dekat Goa Safarwadi. Karena dipandang sebagai wali, makam dan goa itu dikeramatkan dan banyak dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru tanah air. Demikian dari masjid ke masjid kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video BNTV ID ya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.